Jadi ketika dia curhat, kita jangan hao-hao doang. Jangan iya paham kok paham, tapi nggak paham. Nah kalau kayak gitu, kita udah gagal jadi teman curhat yang baik. Semua orang pasti pernah menghadapi masalah dalam hidupnya. Dan ketika menghadapi suatu masalah, orang cenderung melakukan curhat ke orang terdekatnya. Kita pun mungkin adalah orang terdekat dari orang yang kita cintai. Ketika orang yang kita cintai menghampiri kita untuk curhat, tentu kita ingin dia mendapatkan kenyamanan yang maksimal. Banyak di antara kita yang berpikir bahwa untuk menjadi teman curhat yang baik, kita harus bisa memberi solusi bagi permasalahan yang sedang dia hadapi. Kita harus bisa menyelesaikan masalahnya seluruhnya supaya hidupnya bahagia. Bener ada yang mikir kayak gitu? Ya memang. Solusi adalah salah satu dari hasil curhat. Tapi, curhat tidak harus menghasilkan solusi. Jadi ya, alhamdulillah kalau misalnya curhat menghasilkan solusi. Tapi, sadarilah bahwa tidak semua orang melakukan curhat karena mengharapkan solusi. Banyak di antara mereka yang hanya membutuhkan ketenangan, yang hanya membutuhkan kenyamanan, yang hanya membutuhkan seorang teman yang bisa mendengarkan keluh kesahnya. Sehingga emosi-emosi negatif yang ada dalam dirinya sedikit berkurang. Itulah yang menjadi pokok dan menjadi alasan utama orang melakukan curhat. Jadi, gimana caranya menjadi teman curhat yang baik? Kunci utama menjadi teman curhat terbaik sedunia adalah dengan mendengarkan seluruh keluh kesah darinya. Mendengarkan yang dimaksud beda dengan mendengar. Dalam bahasa Inggris, kita tahu bahwa mendengarkan artinya listening, sedangkan kalau mendengar artinya hearing. Kalau mendengar hanyalah aktivitas fisiologis ketika gelombang suara menyentuh gendang telinga kita, sehingga kita bisa mendengar suara. Mendengar hanya sebatas itu. Tetapi kalau mendengarkan jauh lebih luas dari mendengar. Mendengarkan adalah usaha aktif dari kita untuk menerima seluruh pesan yang disampaikan oleh dia, yang disampaikan olehnya ketika berkeluh kesah tentang permasalahan hidupnya kepada kita. Jadi, mendengarkan adalah aktivitas yang disengaja. Mendengarkan memerlukan usaha aktif, menghabiskan energi, dan perlu perhatian penuh. Jadi, kalau misalnya dia cerita panjang lebar, bla 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 bla, tetapi pikiran kita malah mikirin hal yang lain, malah mikirin film yang kemarin kita tonton, itu bukan mendengarkan, itu cuma mendengar, cuma ada suara doang sampai ke kuping, tapi pikiran kita nggak dengerin apa yang dia omongin. Selain itu, mendengarkan juga melibatkan organ selain telinga. Jadi, mata kita juga bisa mendengarkan. Dalam artian bisa ngelihat gerak-gerik tubuhnya, ekspresi wajahnya. Jadi, kita bisa menangkap pesan darinya secara utuh. Pesan di sini nggak sekedar kata-kata yang dia ucapkan, lebih jauh lagi. Pesan di sini yang dimaksud ialah bagaimana perasaannya, bagaimana pikirannya, seberapa berat beban yang dirasakan dalam hidupnya. Itu pesan yang sesungguhnya. Itulah makna pesan yang lengkap, yang sebaiknya kita terima secara utuh. Nah, gimana caranya kita mendengarkan? Gimana caranya kita menjadi pendengar yang baik bagi orang yang kita cintai? Ada 5 tahap yang bisa kita lakukan agar kita bisa melakukan mendengarkan dengan efektif. Pertama, ialah hearing atau mendengar. Jadi, sebelum dia curhat kepada kita, pastikan telinga kita dalam keadaan sehat, mata kita dalam keadaan yang optimal dalam melihat, pakai kacamata kalau perlu pakai kacamata, dan di tempat pertemuan kita dengan dia, tidak ada suara-suara bising yang bakal mengganggu, seperti suara motor atau apapun itu. Yang kedua ialah attending, yaitu menghadirkan pikiran dan perasaan kita secara penuh. Jadi, kita betul-betul memperhatikan seluruh pesan yang dia sampaikan, nggak mikirin hal-hal yang lain. Inilah yang dimaksud mendengarkan itu butuh energi. Kita bisa capek kalau terlalu lama dalam mendengarkan. Yang ketiga ialah understanding, yaitu memahami pesan yang dia sampaikan. Jadi ketika dia curhat, kita jangan hao-hao doang. Jangan iya paham kok paham, tapi nggak paham. Nah kalau kayak gitu, kita udah gagal jadi teman curhat yang baik. Makanya kalau ada pesan yang kita nggak ngerti, kalau ada ucapannya yang maknanya ambigu, kita tanya, gua nangkepnya begini, bener nggak sih? Yang gue pikirin ini yang lu maksud?
Understanding ini sangat penting supaya kita bisa betul-betul berempati tentang apa yang dia pikirkan dan dia rasakan, supaya kita bisa melakukan tahap keempat dengan optimal. Tahap keempat ialah responding, yaitu memberikan respons yang tepat kepada dia. Tepat di sini maksudnya ialah sesuai sama situasi dan kondisi. Nggak ada panduan mutlak, kalau dia begini harus begini, kalau dia ngomong itu kita harus gitu. Nggak ada panduan mutlaknya. Biar lebih jelas, gua kasih contoh. Misalnya ketika dia curhat tentang sesuatu yang sedih, misalnya karena habis ditinggal mati sama orang yang dia cintai, ya kita meresponsnya dengan nada yang rendah, mungkin dengan tambahan kalimat yang sabar ya, atau mungkin dengan pelukan, misalnya kayak gitu. Jadi ya nggak ada jawaban yang pasti, kita harus memantau situasi dan kondisi dengan baik, supaya bisa memberikan respons yang tepat. Dan yang terakhir, yang kelima, remembering, yaitu mengingat pesan yang dia sampaikan. Ini penting, supaya kita bisa mengambil kesimpulan secara utuh, biar nggak ada miskonsepsi atau salah tangkep. Apalagi kadangkala curhat itu nggak selesai dalam sekali duduk, ya kan? Demikianlah kunci sukses menjadi teman curhat yang baik. Semoga kita bisa membantu meringankan sedikit beban dari orang yang kita cintai.